RS mengaku mendapat keuntungan hingga 7 juta rupiah per harinya melalui aksi mereka. Polda Metro Jaya saat ini sudah bekerja sama dengan Polres di seluruh Indonesia untuk mengungkap komplotan lainnya yang menggunakan modus serupa. 200, 300, 400 orangnya kirim, karena kan main fee kan, mereka kalau kamu rekrut berapa orangnya, kalau ditanya jawabnya benar, kalau nggak benar, di sini saya benerin kok. Orang untuk bekerja. Bos komplotan penipuan melalui SMS, Effendi alias Lekeng alias Kensi, mengaku mendapat keuntungan 7 juta rupiah dalam sehari. Effendi mengaku langsung membelanjakan pendapatannya untuk membeli sejumlah barang seperti 4 motor, sebuah rumah, dan barang elektronik dengan nilai total aset mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Bersama komplotannya, Effendi sudah beraksi selama 2 tahun. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Krisnamurti mengungkapkan para pelaku kini dijerat dengan pasal penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Polda Metro Jaya saat ini bekerja sama dengan Polres di seluruh Indonesia untuk mengungkap aksi komplotan lainnya yang menggunakan modus serupa. Apakah masih ada komplotan lain? Iya, masih ada komplotan lain yang berkeliaran yang belum tertangkap oleh polisi, dan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Polda Metro Jaya, tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Karena masih ada komplotan lain, kami berharap masyarakat agar waspada dan jangan mudah tertipu oleh modus-modus seperti ini ketika mendapatkan informasi text message dari seseorang yang tidak dikenal dengan modus-modus seolah-olah mendapatkan hadiah, mendapatkan kiriman uang atau permintaan dari keluarga. Ada yang mengaku anaknya sakit, ada yang mengaku orang tuanya di tahanan, ada yang mengaku saudara, atau pada saat proses serah terima jabatan ada yang mengaku pejabat-pejabat tertentu. Hampir bisa dipastikan 99% itu semua adalah penipuan. Komplotan penipuan lewat pesan singkat menjerat ratusan hingga ribuan korban setiap harinya. Mereka bekerja berkelompok yang terorganisir dengan strategi dan mengincar korban secara acak. Penangkapan Effendi, bos komplotan penipuan melalui pesan singkat di telepon seluler, mengungkap berbagai jenis modus penipuan yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang undian berhadiah. Mereka bekerja berkelompok dengan pembagian tugas yang terorganisir dan mengincar korban secara acak. Komplotan tersebut menggunakan beberapa perangkat khusus untuk melakukan penipuan. Satu tim biasanya terdiri dari 4 sampai 5 orang dengan tugas yang berbeda-beda. 4 orang pertama bertugas mengirimkan SMS secara acak menggunakan ponsel yang terhubung dengan komputer atau SMS caster. Satu kali mengirimkan SMS terkirim ke sekitar 100.000 nomor. 4 orang pertama bertugas mengirimkan SMS, mereka juga bertugas sebagai operator yang menerima telepon dari korban. Orang kelima bertugas menyediakan nomor rekening serta kartu ATM. Pelaku meminta calon korban menghubungi nomor telepon tertentu. Seorang pelaku kemudian berpura-pura sebagai operator menyambungkannya kepada orang yang berpura-pura sebagai pihak pemberi hadiah untuk menginformasikan jika korban memang terpilih sebagai pemenang undian. Rekening yang mereka buat menggunakan identitas palsu agar sulit dilacak. Di dalam laptop atau PC, di dalam PC-nya itu di-download software yang free. Ada 2 software, yang pertama XL, kemudian software SMS Caster. Mereka memilih mengedit nomor-nomor itu di dalam Excel, itu 3 digit atau 4 digit terakhir itu bisa dibuat berurutan sampai 1000-an, bahkan 100 ribuan mereka edit. Kemudian mereka membuat kalimat-kalimat penipu. Yang pertama ada nomor yang broadcast atau yang di blast, itu berbeda dengan nomor tujuannya itu dicantumkan dengan nomor pribadi. Nah, ini mereka standby 24 jam. Untuk membuat mereka kuat, kita kemarin dapat sabu. Ada berbagai modus penipuan lewat pesan singkat atau SMS, mulai dari modus meminta pulsa, pemberitahuan rekening bank untuk melakukan pembayaran, informasi pemenang undian berhadiah suatu produk, hingga menyatakan salah satu keluarga ada yang sakit, kecelakaan maupun tertangkap polisi. Modus macam ini biasanya dilakukan pada malam hari.
Korban selanjutnya akan dipandu ke mesin ATM terdekat untuk transaksi di mana pelaku mengatakan korban akan ditransfer sejumlah uang ke rekeningnya. Korban pun dipandu untuk memencet tombol-tombol yang pada akhirnya akan tertekan tombol transfer setelah sebelumnya ditanya berapa jumlah saldo. Kepolisian menghimbau masyarakat lebih hati-hati menghadapi pesan-pesan yang bermaksud meminta uang dan penting bagi pihak bank untuk mengetahui identitas nasabahnya. Tim Liputan Metro TV.